Satu, Ramadan ini syahrul maghfirah, ya, bulan penuh ampunan. Kita tidak ada yang sempurna. Kullu ibnu adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang kembali kepada Allah atau bertaubat. Dan untuk bertobat tidak harus menunggu bulan Ramadan, tapi maksimalkan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan. Allah itu maha baik sekali. Ya, di luar Ramadan saja selama nafas kita belum sampai tenggorokan, selama itu juga ada kemungkinan diterima taubat, apalagi di bulan Ramadan. Nah, di satu sisi sama seperti pemutihan, kalau Pemprov atau pemerintah itu biasanya ada kayak pemutihan pajak misalnya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi pemutihan dosa-dosa dimaksimalkan di bulan Ramadan. Walaupun tidak harus di bulan Ramadan saja, ketika berdosa segera langsung bertobat, tapi maksimalkan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, secara umum Ramadan ini yang membuat dia sangat spesial adalah dilipat gandakan segala amal kebaikan. Ya, minimal berapa? 10, paling sedikit itu 10 kali lipat. Dan perlu disegarkan ya, dalam mindset atau cara berpikir masyarakat kita, karena masih banyak sebagian masyarakat itu menganggap ibadah itu cuma sholat, ibadah mahdoh, sholat, puasa, baca Quran. Padahal ibadah itu bukan cuma ibadah mahdoh saja. Ya, ini perlu ditekankan karena 24 jam hidup kita itu kalau cuma ibadah mahdoh yang jadi pahala, ya, alamat ke laut kita nanti di akhirat. Karena dari 24 jam, bayangkan kalau cuma puasa, cuman sholat, baca Quran saja atau hal-hal yang seperti itu yang jadi pahala, yang lain tidak, maka mayoritas waktu kita itu otomatis tidak jadi pahala. Dan nanti gimana cara mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat? Ya, sementara kita ini punya keterbatasan, ya, sehingga nanti ibadah itu bukan ibadah mahdoh saja. Semua yang kita lakukan itu bisa potensi ibadah. Ya, yang sederhana lah misalnya nanti. Kalau di hari biasa ibu-ibu menyiapkan makan atau sarapan di rumah ya, dapat pahalanya 10, maka di bulan Ramadan minimal dikalikan 10 berapa? Dapat pahalanya 100. Jadi menyiapkan sahur, perbukaan, ya, menyuci baju, ya, apalagi sebagian ibu-ibu ada yang ikut bantu suami kerja kan, maka semuanya itu bisa menjadi pahala. Jadi silakan usahakan setiap aktivitas kita itu baca bismillah, perbarui niat kita, sehingga nanti semua yang kita lakukan itu sarana untuk membuat Allah senang. Hidup ini sederhana. Kalau bahasa Qur'annya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini dan jin tidaklah diciptakan kecuali untuk ibadah. Tapi tidak 24 jam Allah minta ibadah yang mahdoh. Ya paling sholat 5 waktu yang rutin kan. Nanti bulan Ramadan ada puasa Ramadan. Yang pokok-pokok. Tapi untuk amannya bingkai semua aktivitas kita itu ya, dengan tujuannya untuk membuat Allah senang. Jadi apapun yang kita lakukan, pastikan coba tanyakan kira-kira yang kita lakukan ini Allah senang atau tidak. Ya. Sehingga nanti kapanpun Allah cabut nyawa kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan melakukan hal yang baik. Ya, bukan cuma sholat, baca Quran saja. Lagi nak cari nafkah. Kalau laki-laki wajib, perempuan sunnah. Wajib itu sesuatu yang tidak tergantikan. Makanya sholat 5 waktu kenapa dia wajib? Karena pahalanya tidak ada yang bisa menggantikannya. Sehebat apapun tahajud tidak akan mengalahkan pahala sholat 5 waktu. Ya, sehebat apapun puasa Senin Kamis kita, puasa Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud kita di luar Ramadan tidak akan pernah mengalahkan puasa wajib bulan Ramadan. Itu perlu tertanam oleh kita. Kenapa dia wajib? Karena Allah tidak ingin ada yang meninggalkan ini. Ya, sebisa mungkin dikerjakan walaupun nanti ada catatan-catatan. Kalau sholat misalnya nggak bisa berdiri silakan duduk, nggak bisa duduk silakan berbaring. Tidur atau baring? Tidur atau baring? Semua. Baring. Beda nggak dengan tidur? Tidur mata beda. Tidak semua baring orang tidur. Tidak semua orang baring. Kalau baring ya baring aja, tapi bisa jadi baring sambil tidur. Tapi tidak otomatis orang baring tidur. Intinya apa? Kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan ini hal pokok sekali, makanya dia tercantum dalam salah satu dari rukun Islam. Ya kayak ini nanti puasa nanti ada hal-hal yang bisa boleh orang itu tidak puasa, tapi harus diganti. Nanti kita sampaikan ada beberapa hal yang berkaitan dengan yang membatalkan puasa dan orang-orang yang boleh berpuasa.
Itu bagian pertama, bahwasanya kita landasi kenapa penting sekali Ramadan. Ramadan ini secara garis besar dua hal tadi. Ya, selain nanti dia adalah bulan diturunkannya Quran, bulan terbaik di antara bulan-bulan yang lain, ya, dan segala macamnya. Ya, dan Ramadan ini identik nanti dengan Quran. Karena dia diturunkannya Quran sekaligus ke langit dunia itu bulan Ramadan. Kemudian dimulainya dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW juga di bulan Ramadan. Karena Quran itu turun dua kali. Satu 30 juz dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah namanya. Kemudian tahap keduanya dari Baitul Izzah ke Nabi itu berangsur-angsur, tidak 30 juz. Itu yang pertama ya, dan mudah-mudahan bahagianya kita menyambut bulan Ramadan ini termasuk juga ibadah. Kalau sederhananya untuk kita membahasakan ke orang yang mungkin tidak bergelut di dalam agama atau mungkin jarang lah ada kajian dan segala macamnya, maka bisa membahasakannya kayak gitu. Ramadan itu seperti tamu, yang tamu itu datang ke rumah kita, memutihkan hutang-hutang dan ansuran kita di satu sisi, di sisi yang lain dia melipat gandakan yang ada di rumah kita. Ya, paham ya? Jadi kalau kita punya utang, kan dosa itu utang, dosa itu utang akan kita bayar nanti. Bisa jadi kita yang bayar atau istri, anak, orang terdekat kita yang bayar. Entah itu di dunia ataupun nanti di akhir. Jadi utang-utang kita dihapuskan. Kemudian di sisi yang lain, semua yang kita punya itu dilipat ganda. Yang hari ini di rumahnya cuma punya Beat, ya nanti dilipat gandanya jadi Nmax atau apalah gitu. Yang di rumahnya baru punya cuman Avanza, ya dilipat gandakan jadi Pajero lah. Kurang lebih seperti itu. Maka semua yang ada di rumah kita di-upgrade semuanya menjadi sesuatu yang berkali lipat, minimal 10 kali lipat. Jadi membahasakannya ya kepada anak-anak atau apa ya kurang lebih seperti itu. Kalau tahu kita, ini tamu ini cuman sekali setahun datang, diputihkannya utang-utang kita, dilipat gandakannya semua yang kita punya ini, maka nggak mungkin kita menyambutnya dengan ini kan, dengan biasa saja kan. Apalagi kalau nyambutnya dengan muka yang masam, udahlah muka masam, ketiak masam pula, belum mandi, nggak mungkin, tidak mungkin. Pasti semuanya kita rapikan. Ya jangan itulah, kadang lurah atau ada tokoh yang kecil-kecil aja, bukan dia tingkat provinsi atau tingkat nasional, itu tetap kita hargai. Apalagi ini tamu yang tidak bisa manusia lakukan yang dilakukan oleh tamu ini. Ya, walaupun ada presiden datang ke rumah kita, belum tentu juga dia menghapuskan hutang kita kemudian di-upgrade semua yang ada di rumah kita, kan belum tentu. Tiba-tiba datang Prabowo, ibu hutang berapa, dihapuskan. Ibu punya motor ini, udah ganti mobil ibu jadi Rubicon. Ini kan belum tentu juga, karena nggak mungkin juga itu yang dikerjakan ya kan. Jadi tamu ini sangat spesial sekali, dan sayang sekali kalau ada orang yang tiap tahun datang tamu itu tapi dia sepelekan, ya tapi dia sepelekan. Maka apapun persiapan untuk menyambut tamu tersebut, semuanya menjadi pahala. Semua jadi pahala. Bahagianya kita datang bulan Ramadan saja itu sudah jadi pahala. Kemudian yang kedua yang perlu menjadi perhatian, sebagaimana kita di dunia ini, kita kalau kerja atau apapun itu, kalau ingin diterima pekerjaan kita atau usaha kita atau apapun, maka harus sesuai aturan. Begitu juga dengan hidup kita ini. Jadi syarat diterimanya amal itu ada dua. Satu, ikhlas. Yang kedua adalah sesuai aturan. Maka nanti wajib bagi kita mengetahui hal-hal yang wajib kita kerjakan. Makanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim atau muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim atau muslimah, minimal apa yang menjadi kewajiban dia kepada Allah, kemudian apa yang membuat dia selamat di dunia, ya, tidak minta-minta dan segala macamnya. Maka hal-hal itu kalau untuk hak-haknya Allah, pegang aja baik-baik rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam itu semua turunannya kayak sholat, turunannya apa? Nanti kalau kita sholat harus bersuci. Kalau hadasnya kecil cukup wudhu, kalau hadasnya besar mandi wajib. Semua turunan itu harus tahu, untuk melaksanakannya harus tahu. Begitu juga dengan puasa. Maka semua turunan itu wajib. Tapi kalau untuk hal di sisi yang lain, semua yang membantu kita untuk selamat di dunia ini, tidak minta-minta, bisa berdiri sendiri, maka ilmu atau skill silahkan dipilih. Yang Allah kasih garis itu cuman
halal lagi baik. Masalah pilihan nanti mau jadi bengkel dia, petani dia, mau dagang, ya mau jadi guru atau apapun silahkan dipilih. Yang penting dia halal lagi baik. Dan yang Allah tutup itu halal lagi baik. Kembali ke tadi, bahwasanya satu niat, yang kedua sesuai aturan, dan untuk puasa ini cuma 2 saja. Puasa ini ibadah pasif ya. Kalau aktif kayak sholat aktif kan, kita ada berdiri, ruku dan segala macam. Ya, kalau untuk puasa pasif dia. Satu rukunnya niat, yang kedua rukunnya adalah imsak atau menahan saja. Ya, ini ibadah yang beda dari ibadah yang lain, dia cuma menahan saja. Niat ini mau dilafazkan boleh, silahkan. Mau dalam hati juga silahkan. Masalah perbedaan itu tidak terlalu kita perdalam. Silahkan nanti karena masing-masing punya dalil. Kalau ada di masjid musolanya yang imamnya habis tarawih langsung pasang niat lebih bagus supaya jemaahnya tidak lupa. Ya, kalau di beberapa masjid musola di kota masih ada sih, tapi nggak banyak. Biasanya di kampung-kampung. Kalau kampung-kampung kan habis tarawih langsung pasang nih, supaya besok pulang dia dari tarawih itu bisa jadi lupa kan ya. Maka pasang niat, mau dilafazkan boleh untuk sambil belajar atau dalam hati juga silahkan. Yang penting niatnya itu adalah untuk puasa wajib bulan Ramadan. Oke, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian untuk menahan ini menahan yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu saja. Selebihnya itu tidak. Maksudnya habis dari terbenam matahari normal. Ya, antara terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar maka itu normal. Ya, maka dalam hal-hal yang dibolehkan tetap dibolehkan. Yang tidak boleh, yang membatalkan itu hanya antara terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa saja yang membatalkan? Apa kira-kira Bu? Yang membatalkan puasa kita. Karena ini agak penting, karena jangan sampai nanti rubba so'imin, kata Nabi, rubba so'imin min siyamihi ilal ju' wal atos. Tidak sedikit orang yang dia puasa, bertahun-tahun dia puasa, tapi ternyata dia cuma dapat lapar dan haus. Ya kan sayang sekali kalau dia cuma dapat lapar dan haus saja. Ya, karena syaratnya apa tadi? Syarat terima amal kita, satu ikhlas, itu lagi sesuai aturan. Yang membatalkan apa kira-kira Bu? Selama kita puasa, ada yang puluhan tahun puasa, rata-rata udah puluhan tahun ya. Udah lebih 20 tahun ya. Yang jelas makan Yang minum. secara umum orang tahunya makan minum. Iya. Minum. Karena itu yang paling berat. Ya bukan paling berat siapa? Yang dominan yang kita tahu itu, yang paling mencolok. Ya, kita rapikan ada 9 yang mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian. Bergunjing gimana? Itu batal nggak? Mengurangi. Kan nanti ini 9, di luar 9 ini yang buruk-buruk atau negatif semua tidak membatalkan tapi merusak pahala. Ya, tapi jangan pula merasa aman. Mungkin kewajibannya lepas, tapi bisa jadi kalau pahala itu 100, dia cuma dapat 5% saja. 95 itu mana? Habis gara-gara rusak. Ya, habis gara-gara kan saya. Yang pertama, memasukkan suatu ke tubuh apapun itu melalui mulut, hidung, telinga, melalui apapun. Kalau mulut nanti ada catatan, mulut ini sampai tenggorokan. Kalau belum sampai tenggorokan, cuma di rongga mulut saja dia tidak nanti kalau ibu-ibu ngecek gulai, pastikan saja dia di lidah saja, tapi pastikan dikeluarkan lagi. Ya, keluarkan. Pastikan dia keluar. Jangan sampai ada rasa yang masuk ke tenggorokan. Sampai lidah saja. Tapi kalau yang belum terbiasa, ya, biasakan dari sekarang. Sebelum nanti pulang. Karena memang ya kalau ibu-ibu mungkin agak terlatih lah. Ada sebagian orang itu yang memang agak ragu dia kontrol apa yang masuk ke lidahnya. Kayak saya secara pribadi itu kalau wudhu kan kumur-kumur sunnah. Tapi ketika puasa saya lebih milih nggak kumur-kumur. Karena kalau saya kumur-kumur terlalu banyak ludah yang saya keluarkan. Karena takut ternyata ada sisa yang masuk kan. Maka lebih repot saya meludah terus jadi ya, gara-gara saya karena ragu. Tapi kalau yang bisa memastikan silahkan, dia tidak batalkan. Ya dengan syarat dia cuma di rongga mulut saja, tidak sampai ke tenggorokan. Ini tenggorokan atau kerongkongan ya? Tenggorokan ya.
Apa beda tenggorokan kerongkongan? Nafas kerongkongan yang menggunakan. Oh, kerongkongan ya. Itulah intinya. Yang kerongkongan. Kalau tenggorokan tuh napas. Ya, dia buka tutup nanti kalau salah ya. Buka tutup ya. Oke, itu yang pertama. Tapi ada catatan untuk yang kalau sekarang karena zaman Nabi nggak ada suntik, sekarang ada suntik. Terbagi dua. Kalau suntik itu menyelamatkan nyawa, maka tidak batal. Tapi balikkan ke orangnya lagi. Ini orang yang baru diselamatkan nyawanya mau lanjut puasa atau tidak? Kan tergantung orangnya lagi. Tapi suntiknya saja tidak batal. Tergantung dia lanjutkan boleh, tidak boleh juga. Karena namanya orang nyawanya lagi kayak ini kan. Yang kedua, kalau dia suntiknya itu bersifat suplemen vitamin atau sejenisnya untuk menambah tenaga, itu tidak boleh. Bukan gara-gara menyelamatkan nyawa. Maka kalau itu dia ya maka batal. Itu kan sama kayak kita minum atau makan kan. Kalau dia suntiknya suplemen atau ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Ya, kalau sengaja dia muntah ya batal. Ya, ini kenapa ditulis sengaja tidak sengaja kayak gini? Karena nanti ada sebagian orang yang mencari celah dia. Terutama kalau kayak kita kalau belajar fikih ini, kalau kayak anak pesantren itu akalnya terlalu liar, banyak akalnya. Jadi kalau kita nggak lengkap nanti dicoba-cobain muntah, oh saya muntah, oh batal doang ya. Kayak ditulis sengaja muntah. Kalau tidak sengaja baru dia tidak batal. Tapi kalau muntahnya sengaja batal. Ini biasanya kalau yang tidak sengaja itu musafir, orang berpergian jauh, atau hamil biasanya. Dua ini yang nggak cukup dominan biasanya. Jadi kalau memang tidak sengaja mereka rasanya bisa lanjut puasa, silakan lanjut. Tapi balikkan lagi ke orangnya, apalagi kayak yang musafir, dia perjalanan jauh, muntah-muntah, dehidrasi. Ya, kalau memang muntahnya itu tidak membatalkan, tapi masalah dia lanjut atau tidak tergantung si orang yang bersangkutan. Ya kan, kalau dehidrasi dia nanti ya malah lebih merepotkan nanti kan. Kemudian jima, hubungan suami istri ya, mau ada sesuatu yang keluar atau tidak tetap dia batal ya, asal dia sudah hubungan intim ya, batal. Dan ini ada kejadian di zaman Nabi. Ada sahabat Nabi, dia miskin, orang miskin ini pula, tapi kisah dia ini jadi pelajaran. Dia miskin, kemudian dia lapor ke Nabi, kami hari apa kemarin itu ada hubungan suami istri dan pas di siang hari puasa, maksudnya entah itu pagi, pokoknya ketika dia sedang berpuasa. Maka kata Nabi, ya kafarat kalau orang sengaja berhubungan dan dia di bulan Ramadan, kafaratnya itu bukan cuma ganti di luar puasa saja, tapi opsi pertama adalah ganti dua bulan berturut-turut. Opsi kedua apa? Dia memerdekakan budak. Opsi ketiga apa? Dia beri makan 60 orang miskin. Maka jangan sembarangan dan harus diperhatikan itu. Tapi sahabat ini bilang, kalau 2 bulan berturut-turut ya, wahai Nabi, 1 hari bulan Ramadan aja kami nggak sanggup nahan ya, apalagi 2 bulan berturut-turut kan. Ya, kemudian berdagang budak, kami ini orang miskin, nggak mungkin ngasih makan 60 orang miskin. Kami ini termasuk daftar paling pertama prioritas orang yang mendapatkan zakat. Ya, orang sangat-sangat miskin sekali di kota Madinah. Maka di kondisi itu dilepaskan kafaratnya, dia cukup ganti saja. Tapi kalau tidak, maka pilih dari salah satu dari 3 hal tersebut. Ya, ini bukan masalah ketat sekali atau ini sekali, tidak. Karena puasa ini salah satu cara kita membuktikan kita itu memang beriman kepada Allah. Dan puasa, uniknya puasa beda dengan ibadah lain. Puasa ini karena dia cuma menahan, tidak ada yang tahu kita puasa kecuali diri kita dan Allah saja. Tidak ada yang bisa memastikan. Ya, misalnya ada orang yang suami istri kerja, bisa jadi kan suaminya di mobil udah mempersiapkan makan minum dari sebelumnya. Ya, dan ketika pagi atau menjelang siang di mobil yang apalagi kacanya gelap kan, ya bisa jadi di parkiran kantor ataupun di mana dia makan atau minum, kan gak ada yang bisa memastikan. Atau anak lah, kita di rumah ya, anak-anak mungkin siang udah pulang sekolah
ya kita lagi istirahat ternyata dia ke belakang minum, kan nggak ada yang bisa memastikan betul-betul orang puasa itu kecuali kita dan Allah saja. Makanya ganjaran dari puasa ini berbeda dengan yang lain, khusus untuk puasanya itu asyamuli ya, wa ana ajzibi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan aku yang akan balas langsung. Kalau ibadah lain itu ada takarannya. Ya, kalau baca Quran misalnya satu huruf itu maqra arfa min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Kalau satu huruf dijadikan itu menjadi kebaikan dan kebaikan itu dikalikan 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Ya, minimal 10 kebaikan ya, apalagi di bulan Ramadan. Ya, salat begitu juga ada 27 derajat dan seterusnya. Infak bisa sampai 700 kali lipat digandakan ya, infak kita tersebut dan seterusnya. Tapi kalau untuk puasa itu langsung Allah yang menentukan takarannya masing-masing. Kembali ke tadi, itu 3 hubungan suami istri. Keempat, maaf, mengeluarkan ya, mani dengan sengaja. Ini agak-agak dalam sedikit, tapi perlu disampaikan. Terutama anak-anak nanti yang remaja, yang sudah balik atau yang perempuan sudah haid, ya perlu diperhatikan. Kalau dia sengaja mengeluarkannya, apalagi sekarang tontonan tidak ada yang bisa mengendalikan, ya kita pun nggak bermaksud, ada juga lewat dia kan. Ya, apalagi anak-anak yang belum bisa filter, mungkin awalnya nggak sengaja, habis itu sengaja. Sehingga banyak anak-anak sekarang ini kayak buah-buah karbit gitu, dia belum matang tapi udah dipaksa matang. Ya, sehingga nanti tidak seimbang. Maka anak-anak sekarang ini ya semoga Allah jaga kita dan keturunan kita, dia tidak balance dia. Karena orang kalau sudah dikasih amanah dia balik, kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan haid, itu bukan cuman kemaluannya saja yang dipantaskan untuk itu, tapi otaknya sejalan. Ya, beda dengan sekarang, ya, tidak sejalan. Aturannya ketika setiap orang yang sudah dipantaskan kemaluannya itu naik level, itu otaknya berjalan sesuai. Jadi dia mampu dan dia bisa mengendalikan. Dan itu yang agak-agak mengerikan hari ini, ya, tidak sejalan dia antara kemaluan dan otaknya, ya, tidak sejalan. Kembali tadi itu keempat, ya, sengaja dia. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Ya, misalnya nanti kalau laki-laki misalnya dia tidur pagi habis subuh sampai suruh mungkin di masjid atau musola, pulang, apalagi kalau pas libur, ternyata hari dingin, hujan atau apapun lah itu, tidur dia, ya, kemudian dia mimpi basah. Mimpi basah itu kalau tidak sengaja maka dia tidak batal. Nanti silahkan suruh mandi wajib saja, kemudian silahkan dilanjutkan puasanya. Nah, yang batal itu cuma yang disengaja saja. Ya, dan untuk mandi wajib, ya, ibu tahu kan, cuma 2 saja. Bedanya mandi wajib dengan mandi biasa itu 2 saja. Satu, niat untuk mengangkat hadas besar. Yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Itu aja. Ya, sederhana sekali sebenarnya mandi wajib. Cuman ada sebagian orang yang dia tidak tahu dan dianggapnya itu repot sekali. Kemudian yang kelima, keenam, ini perempuan termasuk 7 nanti. 5 haid, ya, 6 nifas, 7 melahirkan bayi atau bakal bayi, keguguran. Ya, 8 hilang akal, ini yang paling tinggi hilang akal itu gila. Tapi sebagai mazhab Syafi'i nanti ada memasukkan pingsan full sampai berbuka atau lewat berbuka itu dianggap dia batal puasanya. Karena dia di posisi pingsan. Beda dengan tidur ya. Kalau dia tidur, anggaplah dia terlalu capek, mungkin kemarin masuk malam dan segala macam, habis sahur, kemudian istirahat, dan habis zuhur lanjut istirahat terus sampai menjelang maghrib misalnya, baru dia bangun. Ya, kalau dia tidur itu tidak batal. Tapi kalau pingsan sampai nanti buka atau lewat buka, maka dia dihitung tidak puasa atau batal puasa. Kemudian terakhir adalah murtad. Ya, murtad keluar dari Islam, Ini keluar dari Islam ini jelas kalau seandainya dia memproklamirkan diri bahwasanya dia masuk agama A, B, C atau seterusnya, atau dia tidak percaya Tuhan. Kalau nggak percaya Tuhan bahasanya apa? Ateis. Atau ada yang sekarang yang baru nih, agnostik. Ya, apa agnostik? Agnostik itu dia tahu kita ini ada yang menciptakan, dunia ini ada yang ngatur,
tapi dia tidak menentukan siapa, entah itu Allah, entah apa gitu, entah wujudnya seperti apa, tapi dia tidak itu agnostik namanya. Kalau ateis dia memang meniadakan Tuhan, tidak meniadakan Tuhan. Tapi nanti ulama agak sedikit mempertajam ini, orang yang tidak atau mengingkari salah satu rukun iman atau rukun Islam itu bisa dikategorikan dia murtad. Ya, misalnya rukun iman adalah hari kiamat, dia tidak percaya adanya hari kiamat, nggak ada percaya malaikat, nggak percaya nabi dan rasul, nggak percaya sholat 5 waktu itu wajib, nggak percaya dia puasa Ramadan itu wajib, itu bisa dikategorikan ya dia murtad. Karena rukun iman rukun Islam harga mati. Di dalam Islam rukun iman rukun Islam itu harga mati. Maka hati-hati kalau kita nanti bercanda atau segala macam, hindari hal-hal yang berkaitan dengan agama, terutama rukun iman dan rukun Islam. Karena bisa jadi pas canda-canda kita itu walaupun mungkin tidak bermaksud tapi bisa mengarah ke sana nanti. Ya, semoga Allah jaga kita. Ini hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang boleh orang ini tidak berpuasa. Apa aja kira-kira? Orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Siapa? Lansia, orang tua. Sakit, orang tua. Apa lagi? Lansia. Ya. Kita rapikan. Satu, orang yang anak kecil, ya, belum balik ya. Karena nanti syarat mukallaf itu ingat aja baik-baik. Syarat kita dibebankan apapun, sholat, puasa dan seterusnya. 1 dia berakal, 2 dia balik, kemudian 3 apa? Ya, 3 itu tidak buta plus tuli. Ya, tidak buta plus tuli. Kenapa tidak buta plus tuli ini dimasukkan? Karena penglihatan dan pendengaran itu sumber informasi. Kalau dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa dengar, dari mana dia dapat informasi? Nggak dapat. Ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, di mazhab Syafi'i memasukkan poin ketiga ini, orang yang buta plus tuli, tapi jarang sekali sih. Orang yang buta plus tuli digugurkan kewajibannya. Ya, berakal, balik, tidak buta plus tuli, Islam sudah sampai kepadanya, dan yang kelima adalah dia orang Islam. Ini kalau 5 kriteria ini ada, barulah kita bahas hal-hal selanjutnya. Baru dia nanti diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, ya, kalau sampai syaratnya berzakat, kalau dia mampu naik haji dan anjuran-anjuran yang lainnya. Ya. 1 tadi anak kecil, batasnya kapan? Batasnya sampai dia balik. Tapi dengan catatan, jangan sampai nanti pas mau balik saja kita arahkan dia untuk puasa. Dia sama kayak sholat, muru auladakum bisabain. Ya, muru auladakum bisolati, ya bisa bain. Umur 7 tahun paling lambat, umur 7 tahun itu sudah diarahkan untuk belajar mencontoh, ya, angsur-angsur. Mau sholat termasuk juga puasa. Ya, umur 7 itu paling lambat mulai belajar ya. Ya, angsur nanti mulai dari 1/4 hari, setengah hari, ya 3/4, ya, atau menyesuaikan dengan kondisi dia. Termasuk juga sholat. Karena nanti kayak sholat umur 10 tahun dia nggak juga sholat, boleh dipukul-pukul sayang. Tapi jangan pakai balok kayu. Ya, pakai pukul sayang aja. Ya, inilah, entah dicubit, entah pakai hanger, entah pakai sapu lidi. Ya, yang penting jangan di muka, jangan berbekas. Ya, mendidik anak itu jangan di muka dan jangan berbekas. Ya, kalau anaknya memang butuh sentuhan-sentuhan lembut tadi, gas. Karena tidak semua anak itu bisa dilembutkan. Ya, karena kalau semua anak dia memang harus butuh keras kita lembutkan, ya, dia nanti petantang petenteng deh. Ya, memang ada kondisi tertentu yang bisa ada perlu dieksekusi sambil didoakan. Yang tidak boleh itu adalah kita nggak ngapa-ngapain, kemudian mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ini anak A misalnya, ini anak S misalnya, berarti bapak dan ibunya S berarti kan, ya, setan atau apapun lah. Karena ada sebagian orang dia nggak mau repot, nggak mau mengarahkan anaknya, cuman mengeluarkan kata-kata saja. Itu anak kecil. Kemudian kedua, orang gila otomatis. Jadi kalau ada orang yang nggak mau puasa, ya boleh masuk golongan ini. Kalau nggak anak kecil, dia silakan dia
gila karena dia selamat dari tuntutan-tuntutan yang lain. Kemudian nanti ada orang tua, ya, tua renta apalagi kalau udah komplikasi nggak sanggup, eh, dia nggak bisa ngapa-ngapain apalagi, maka nggak usah dipaksakan. Kemudian yang keempat sakit, orang sakit, tapi sakitnya harus ada kaitannya dengan puasa. Karena nanti anak-anak kita yang kalau tidak didetailkan gini, dia tersandung kakinya dengan pintu. Ngapa nggak puasa? Sakit. Kata Ustadz tadi atau kata Pak Guru KAI di sekolah, sakit itu boleh tidak puasa. Tapi sakit apa dulu? Kalau cuman jempol kakinya aja yang kena pintu kan nggak ngaruh dia. Tapi sakit yang itu membahayakan nyawanya kalau seandainya dia sakit, atau sakit yang memperberat atau menambah sakitnya nanti kalau seandainya dia puasa. Kapan itu? COVID kemarin. Ya, saya 2021 atau 2020. Ya, sekitar itulah. Tahun 2021 2022. Pokoknya ada salah satu puasa itu yang waktu itu ya kita mau percaya atau tidak, yang penting yang kondisi kayak gitu ada gitu. Ya. Itu menyesuaikan nanti kekebalan tubuh masing-masing. Ada sakit, kemudian kita coba ya kasih vitamin sama ini aja pas buka santai, tapi besoknya ternyata semakin parah. Ya, lusa karena ini udah 2 hari semakin parah, udah ambil inisiatif, karena kalau ke dokter kan makin repot kita kan. Ambil inisiatif, tanya beberapa kawan dokter, beli sesuatu di apotek, beli air kelapa segala macam, madu, fungsikan anak sama istri ke rumah orang mertua, ya kita tinggal sendiri di rumah. 3 hari selesai. Jadi kalau ada kondisinya seperti itu, kalau kita tidak puasa dan memaksimalkan untuk memulihkan tubuh, itu lebih baik daripada nanti puasa kita semakin berat dan menambah risiko yang lain. Kemudian selain orang tua, kemudian sakit, ibu hamil dan menyusui. Dengan catatan hamil dan menyusuinya ini, kalau untuk menggantinya nanti, hamil dan menyusui ini kalau dia tidak puasa gara-gara takut dirinya, maka cukup diganti di luar bulan Ramadan saja, ganti saja. Tapi kalau dia takutnya gara-gara anaknya atau janinnya, bukan gara-gara dirinya, ya misalnya menyusui, gara-gara takut anaknya kenapa-napa, ya maka ganti plus bayar fidyah. Karena kita alasan boleh tidak puasa itu gara-gara tubuh kita saja. Anak itu kan tubuh orang lain. Maksudnya ya betul anak kita, tapi bukan lengket di tubuh kita kan. Orang lain tuh. Semua yang nggak lengket ke diri kita itu orang lain. Beda nanti ada yang dekat, ada yang tidak. Jadi gara-gara anak itu harus ganti di Ramadan, kemudian nanti juga bayar fidyah. Kalau bayar fidyah gimana ibu-ibu? Gimana bayar fidyah? 1 hari diganti dengan makan sehari, makan sehari. Menyesuaikan aja nanti. Kalau kita di sini kalau nggak ada makanan langsung, boleh angka-angka misalnya. Anggaplah itu angka-angkanya sarapan berapa misalnya? Berapa sarapan? 10 ya, oke lah, ya agak-agak lumayan lah 10. Karena kalau hari-hari juga belum tentu juga ya, sebagian kita yang harus ya menyesuaikan dengan daerah dan kemampuan kita. Ya, kurang lebih kita sehari-hari seperti apa? Anggaplah 10 tambah berapa? Kalau siang 15 ya. Makan malam 15. Berarti 40 ya, 40 kurang lebih itu. Jadi kalau 1 hari udah 40.000 ya, menyesuaikan. Gimana nanti, banyak pertanyaan, gimana nanti kalau ternyata yang orang ini orang miskin juga dia, ya gimana Bu? Sama kayak sahabat Nabi tadi, berarti ditangguhkan. Tapi nanti di kemudian hari kalau seandainya lapang rezekinya, kan nggak tahu kita, bisa jadi 5 tahun lagi dia lapang rezekinya, tapi dia masih ingat nih berapa fidyah yang belum terbayar, ya maka boleh diganti. Jadi kalau 30 hari berarti kali 40.000 berapa? 100 ya. 1.200.000. Nanti untuk penyalurannya boleh kita pilih yang pasti fakir atau miskin, usahakan. Nggak usah jauh-jauh, tetangga, kakak beradik, keponakan atau siapapun lah.
Ya, kita mayoritas kita rata-rata mayoritas kita ini ring satu kita memang orang susah. Ya, rata-rata ring satu kita sepupu, kakak beradik, keponakan kita orang susah. Maka dahulukan orang-orang tadi. Ya, sedekahkan. Jadi mau bayarnya nanti di akhir Ramadan boleh, mau bayarnya di awal boleh, mau di tengah atau per hari juga silakan. Yang penting angka-angkanya kurang lebih segitu. Kalau 30 hari menyesuaikan dengan kondisi kita. Ya, termasuk tadi yang tertinggal kalau orang tua renta. Kenapa orang tua renta cukup bayar fidyah saja? Karena tahun depan juga, di luar Ramadan juga nggak bisa dia puasa. Ya, mau gimana dia mau ganti kan? Memang sepanjang sisa hidupnya tuh dia nggak bisa lagi puasa. Maka kalau ada anak-anaknya yang mampu, dengan catatan mampu ya. Kalau nggak mampu nggak usah paksa. Ya, silakan dibayarkan nanti fidyah untuk orang tua yang tidak puasa tersebut. Ya, mudah-mudahan dilapangkan dan dimudahkan. Tapi biasanya kalau kita serius untuk menjalankan aturan ini, Allah lapangkan biasanya. Allah lapangkan. Walaupun mungkin di awal agak-agak berat kan, ya, tapi mudah-mudahan Allah lapangkan. Kemudian terakhir, ibu menyusui, ibu hamil boleh tidak puasa, tapi dengan catatan tadi. Terakhir adalah musafir, orang pergian jauh silakan ganti di hari lain. Tapi dengan catatan tetap musafir itu hitungnya berapa kilo batasnya? 80, 82, 83 gitu lah, kurang lebih lah. Ya, 80 kilo. Kalau memang udah sampai lewat batasnya boleh, bukan wajib, boleh. Ya, tergantung, balik lagi ke kita. Kalau rasanya pas musafir itu berat, batalkan, ganti di waktu lain. Tapi kalau rasanya tidak berat, nggak usah diberat-beratkan. Ya, maksudnya dia cuma penumpang. Kemana pulang kampung? Pekumbu, wah, gini sampai zoom ya. Duduk aja ya kan? Mau pulang kampung ke Dumai. Sampai tol Muara Fajar terlelap dikit, sampai tol keluar sana ya. Kan kita nggak ini, kecuali dia supir, ya, dia ini itu beda cerita. Tapi kalau kita yang tidak mabuk-mabuk, tidak muntah, cuman duduk manis, ya, mau jauh sekalipun dia mana pulang ke Surabaya, tapi pakai pesawat. Pesawat. Nah, kalau mabuk pesawat dia dehidrasi itu beda cerita lah. Tapi kalau dia nggak ada apa-apa, kan maksudnya sayang kalau seandainya kita masih bisa lanjut puasa, kita batalkan. Karena apa? Karena nanti yang tidak terbiasa puasa sunnah di luar Ramadan itu puasa berat, susah. Ya. Susah karena orang yang semua orang aja, mayoritas orang tidak makan saja itu berat, apalagi ini nanti orang lain makan kita nggak makan ya. Kecuali dia terbiasa puasa sunnah itu gas lah, nggak ada masalah. Ini beberapa hal yang mudah-mudahan bisa menjadi perhatian ya, semoga dari hari ke hari, tahun ke tahun Ramadan kita semakin lebih baik, dan nanti untuk hal-hal positif, amal-amal kebaikan kita menyesuaikan, karena nanti masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Silakan nanti selain puasa dan sholat yang dirapikan, apapun itu, entah baca Quran, entah infak kita, ya, atau apapun lah ibadah wiru mahdu kita, hubungan dengan manusia yang ada di sekitar kita, silakan ditingkatkan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Misalnya kalau setahun lalu kita ada ngasih orang perbukaan itu 2 rumah, ya mudah-mudahan bisa 3 rumah. Ya nggak usah berat-berat lah. Kalau kita buat kolak, lebihkan aja 3 mangkok udah tuh. Ya, lebihkan 3 mangkok, tapi kasih dengan cara yang terbaik, dengan senyuman. Mungkin dia cuma 1 mangkok kolak, tapi gara-gara kita ngasihnya dengan cara yang terbaik itu berbekas dia. Ya, dia berbekas. Maka jangan sepelekan nanti membungkus amal kebaikan itu dengan cara yang baik. Tidak sedikit amal kebaikan itu dia kecil, tapi gara-gara dibungkus dengan yang baik, dia sehingga menjadi berkesan. Ya, sehingga nanti kebaikan itu mengulang. Ya, nanti saling berbagi, dan kata Nabi tahadu tahabu. Kalau saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling kasih, saling menyayangi. Baik itu di internal keluarga inti, di keluarga kita, kakak beradik, termasuk juga tetangga. Ya, atau apapun. Nanti baca Quran yang tahun lalu kalau dari wajah-wajahnya kayaknya 1 hari 40 halaman kayaknya nih. Ya, minimal. 40 halaman berarti berapa juz? 2 juz. Ya, kalau dari wajah-wajah 2 juz minimal. Berarti 2 kali khatam. Kalau tahun lalu 40 halaman 1 hari, ya naikkanlah sedikit. Berarti tahun ini 41 halaman. Nggak usah naik itu, nggak usah tinggi-tinggi.
Ya, yang penting dia pasti kayak naik tangga kan. Naik tangga tuh kita menuju tangga 100 itu dimulai dari tangga 1. Ya, pelan-pelan aja tapi jangan berhenti. Pelan-pelan jangan berhenti. Karena kalau kita berhenti nanti mulai dari awal lagi kan. Ya, pelan-pelan jangan berhenti. Supaya nanti kita berharap dimanapun posisi kita nanti, karena ibarat naik tangga, masing-masing kita ini punya posisi yang berbeda. Ya, dari kualitas hidup kita, hubungan dengan Allah atau hubungan dengan manusia, ada yang di posisi sekarang ini posisinya 80 misalnya. Tinggal 20 langkah lagi. Ya, ada yang posisinya 50, ya, masih ada 50 lagi dan seterusnya. Itu saja. Terakhir sebelum tutup, ada kata-kata Ali bin Abi Thalib yang mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Makana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang robih. Robih itu orang yang beruntung. Ya, nanti kalau punya anak boleh namanya Robih. Ya, saya punya teman namanya Pak Robikun, ya, Pak Robikun. Bapaknya kiai dulu, ya dia tahu. Kemudian golongan kedua, maka nayomuhu mislu amsi fahuwa magbunun. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, tahun ini sama saja dengan tahun kemarin, maka dia orang merugi. Nah, ini agak berat sebenarnya. Ya, kalau dari tahun ke tahun kita gitu-gitu saja, kita termasuk orang yang rugi. Ini sedikit menampar kita sebenarnya, karena di sini tersirat seorang muslim atau muslimah itu tidak boleh hidupnya gitu-gitu saja. Gaya hidup boleh gitu-gitu saja, kualitas hidup tidak boleh. Karena kalau sama saja dengan tahun lalu, maka dia adalah orang yang merugi. Ya, naikkan sedikit apapun itu. Kemudian golongan ketiga, wamakana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang, ya kalau bahasa baratnya cilaka. Orang yang celaka dia. Ya, orang celaka, nauzubillah min dzalik. Jadi dulu masih ada juga lah puasanya lengkap. Tahun ini bolong 2. Ya, karena mundur itu sesuatu yang sangat ini dalam Islam. Ya, mundurnya kita dari yang sebelumnya itu sesuatu yang sangat diwanti-wanti. Kita kalau belum bisa maju terlalu banyak, minimal bertahan aja dulu. Ya, minimal bertahan. Yang sudah terbiasa 5 waktu terjaga jaga. Yang puasa Ramadannya terjaga jaga. Kalau belum bisa banyak nambah-nambah, ya silahkan dijaga yang ada paling minimal. Itu saja. Jika ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Ya, dan ingat tadi Ramadan ini ibarat tamu yang dia datang melunasi hutang-hutang kita, angsuran-angsuran kita, kemudian plus dia itu melipat gandakan apa yang ada di rumah kita. Ya, maka sayang sekali kalau ada yang tidak menyambutnya dengan cara yang terbaik. Ya, karena nanti kalau kita layani dia dengan cara terbaik, bisa jadi lebih, ya, dikasih lebih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.